while above an exquisite village above the clouds, nestled at an altitude of 1,100 meters above sea level. Recognized by UNESCO as a World Cultural Heritage, it boasts the enchanting architecture of 7 traditional houses that have stood resolute for 1,000 years. Situated in the land of Flores is Nusa Tenggara. It remains hidden beyond the mountainous landscape with a rich history tracing back to the ancestral origins from Minangkabau, West Sumatra. Kami lagi sedang dalam. Sini. Jadi kita road trip dari Labuan Bajo ke Desa Warebo melalui jalanan yang rusak parah, kemudian dilanjutkan mendaki sejauh 5 km sambil memikul logistik obat untuk kegiatan pengobatan gratis. Selamat pagi teman-teman, sekarang sudah jam 6 waktu Indonesia bagian timur dan saat ini kita sudah berada di spot untuk berburu sunrise. Nah, jadi momen matahari terbitnya harus bisa kita abadikan di itu. Oi Lil, lihat nah ada anjing kampung. Baru mau ngomong, aku tiap lihat anjing tuh jadi keinget kok. Sial. Jadi gimana? Udah siap belum eksekusi kegiatan hari ini? Siap lah. Tapi kaki masih sakit ya? Nggak bengkak kan ya kakimu ya? Oh iya, kalau kalian ya Lila, anak-anak sini ini masih sedikit lah. Kayaknya mereka turun kampung bawah nih. Entah karena sekolah atau apa. Jadi kayaknya kau nggak bisa lah ngajarin mereka nyanyi lagu cuci tangan dan gosok gigi. Gak masalah sih. Lagian kan masih ada tuh anak-anak di desa yang belum sekolah. Aku aja yang bagiin susu ke anak-anak. Kau tau lah, aku suka anak kecil. Lihat nih, pada datang kan? Ya, walaupun harus kusogok pakai susu juga sih. Oke, kita lanjut ke rumah adat utama Mbak Niang untuk kegiatan pengobatan gratis. Nah, ini lihat nih, Mas Rizky ini kuat sekali bisa jadi porter ngangkat logistik obat kita. Mari semuanya, selamat pagi, salam kenal, bapak-bapak, mama-mama, saya Dr. Apri. Ini yang mau datang berobat, silakan ya. Nanti tak periksa ya, bapak-bapak, mama-mama yang ada keluhan ya. Pasien pertama saya ini sangat spesial nih teman-teman. Jadi ini ada mama tua yang antusias datang berobat dalam kegiatan pengobatan gratis kali ini. Walaupun umur beliau sudah 90 tahun lebih, beliau masih cukup kuat untuk bekerja dan sangat sehat. Mama sudah 62 tahun nih. Itu usia, umur, sendi-sendi sukaku, tulang sudah mulai keropos, makanya sering nyeri-nyeri ya. Tidak boleh kerja berat lagi ya. Cukup bikin gelang saja. Tidak boleh. Ya, tidak boleh ngangkat-ngangkat berat. Gak baik. Ini tidak bisa kerja. Ya, gitu ya. Nanti obatnya sama Kak ini jelaskan. Obat nyeri diminum bila nyeri saja ya, bila sakit-sakit saja. Jangan tiap hari diminum ya. Kasih obat Pak, harus tulis dia. Ya, nanti ditulis. Supaya Ditulis. saya ingat. Tolong tulis nanti pakai spidol ya. Silakan Mama. Obat darah tingginya sebaiknya minum rutin ya. Kenapa? Orang kalau sudah darah tinggi tidak bisa sembuh. Nah, dulu pernah nggak ada kejadian stroke di sini di kampung sini? Pernah. Itu semua bermula dari darah tinggi, gula darah yang tidak terkontrol, tidak minum obat.
Seperti itu penyakit darah tinggi, gula darah itu. Lama-lama kalau tidak berobat, dia menjadi serangan jantung. Jangan khawatir, obat darah tinggi itu tidak ada laporan obat darah tinggi itu merusak ginjal dan hati. Justru kalau tensi tinggi malah justru akan merusak ginjal dan hati. Semua penyakit itu perlu obat, tidak semua penyakit bisa sembuh. Contohnya kayak kita penyakit karena usia ini, ya, nyeri-nyeri, kaku, oli-olinya sudah habis, itu tidak bisa digantikan lagi. Ya, minum obat nyeri, bilang sakitnya hebat. Kalau nyerinya sudah tidak terlalu sakit, obatnya disimpan. Seperti itu ya. Mama ada riwayat sakit lambung ya. Semakin menjelang siang, semakin banyak nih warga yang datang berobat, teman-teman. Beruntung kali ini saya dibantu oleh Mas Rizky dan Mas Holil. Concern saya kali ini adalah penyakit hipertensi atau darah tinggi yang cukup banyak dijumpai pada lansia. Janji jari kelingking dulu dong. Jadi harus patuh minum obat darah tinggi dan kontrol rutin ke pustu desa. Banyak sekali keluhan yang disampaikan warga kepada saya. Misalnya seperti sakit gigi, nyeri-nyeri otot, hingga sakit lambung. Nah, supaya tidak salah minum obat, maka Mas Rizky lah yang bertanggung jawab menjelaskan cara mengonsumsi obat yang benar kepada pasien kita kali ini. Bu, ini obat untuk darah tinggi ya, nanti diminum sehari sekali. Minumnya nanti pada saat malam hari sebelum tidur. Obat nyerinya boleh dipakai sing-sing kumur aja, sikat giginya biasa aja, tidak perlu yang sodok keras-keras ya. Nah, itu aja. Terus kalau misalnya ada bagian gusi yang retak, itu harus tetap ke dokter gigi, tidak bisa saya ya, karena itu beda keilmuan antara dokter umum dan dokter gigi gitu ya. Bapak sudah umur 85 tahun ya. Ini hipertensi yang begini, ini bukan hipertensi karena umur ini. Beda dia ya. Kalau hipertensi karena umur, ininya tinggi, ininya normal, tapi ini dua-duanya tinggi. Ya memang Bapak punya darah tinggi ya, sebaiknya minum obat ya. Kalau sudah terjadi stroke, sudah serangan jantung, itu sudah beda cerita. Obat gatal tenggorokan, batuk-batuk keringnya itu diminum bila perlu saja. Obat nyeri bila perlu saja. Saat timbul sakit baru muncul. Obat lambung juga demikian. Kalau sakit ulu hati saja baru diminum ya. Yang rutin obat darah tinggi. Paham ya? Sekali sehari. Kurangi ya. Daging-daging atau berlemak dikurangi kalau punya darah tinggi ya. Boleh makan tapi dikurangi ya. Kira-kira lah waktu gadis mungkin masih mampu 20 potong daging rendang ya, kalau subur umur ya tidak mampu ya, tidak boleh lagi ya. Kolesterol naik, darah tinggi, darah naik kan susah kan. Nah, itu kapurnya ini untuk darah tinggi ya, Saya ada. Banyak karangnya ya Allah. Nanti terkasih itu kapal laut. Wah, ini sih saya senang sekali nih melihat antusias warga yang datang berobat di kegiatan ini. Dan ternyata cukup banyak warga yang mengalami darah tinggi. Karena itu saatnya kita memulai kegiatan penyuluhan dengan topik hipertensi. Stroke, serangan jantung, gagal jantung, orang susah sesak, sudah ke IGD. Nah itu sudah terlambat mau diobati. Kalau sudah stroke mau apa lagi? Ya sudah lemah, jalannya sudah beda. Sudah serangan jantung bagaimana? Bisa ancamannya nyawa. Gagal jantung ya sesak-sesak, bekerja ke ladang sudah bisa. Ya, memang darah tinggi itu tidak akan bergejala. Kita tidak sadar kalau kita punya darah tinggi. Ya, kalau secara keilmuan kedokteran, siapapun itu yang memasuki umur 40 tahun itu wajar kalau punya penyakit degeneratif namanya. Penyakit yang muncul akibat seiring bertambahnya umur seseorang. Terus mana bisa tidur? Kunyah. Tidak, nggak jam tidur kalau dokter. Kalau jam tidur sudah itu sudah. Tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Kalau saya duduk begini saya nyantok. Kalau saya baring di tikar Aduh tuh. Tidak bisa. tidak bisa sudah. Kenapa? Ada pikiran ya? Kurang tahu sudah. Saya tidak tahu apa pikiran atau apa gitu. Saya tidak tahu. Kalau ada pikiran, kan kita mah pikiran yang begini. Saya besok tidak ada makan. Begitu itu yang pikiran Kak dokter. Ini tidak. Tidak. Tak bisa tidur sudah gitu saja.
Lengannya sakit gak? Kalau nggak bergerak. Panas? Panas atau nyeri? Bunyi nafasnya bagus ya, tidak ada masalahnya. Nah, pileknya itu tadi yang saya bilang. Berarti Satu, karena sakitnya tuh di faktor dada tembus saat kita memasak, debu-debunya terhirup. Bekas pembakaran, asapnya terhirup. Ya, sama-sama mama. Kedua, bisa karena orang sering nyiri kapurnya. Makan toh, nah itu membuat gatal di sini. Nah, itu. Ketiga, orang yang suka merokok bisa ya. Nah, itu yang dihindari ya. Nanti saya kasih obat sini kalau radang sakit itu sama obat tangannya supaya gini, sini mengurangi ikut lagi sakit di kah sini, atau mengurangi panas? jantung, sama obat pegel-pegel sama obat lambung. Kram-kram. Bisa ambil beberapa aja sih, dokter anak bawa juga. Mai. Saya secara pribadi dokter Oh. saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dokter di sini Sama-sama. yang telah membantu masyarakat untuk pelayanan pengobatan gratis. Ya, Yang kedua, mungkin ada kata-kata saya semalam yang kurang aman. senang di hati dokter dan teman-teman. Mohon maaf yang susah-susahnya. Kita juga terima kasih kakak diberikan kesempatan untuk melakukan pelayanan di sini dan dapat berbagi bersama saudara-saudara di Desa Werebo. Oh, harapan kami ya kedepannya kegiatan ini dapat berjalan terus menerus ya. Kebetulan kami juga hobi jalan-jalan, jadi ya itu Harapannya tadi. juga nanti harus kembali lagi ke sini suatu saat. Siap, amin ya. Kalau ada jodoh kita akan bertemu Iya. lagi. Karena ya platform kami ini ingin jalan-jalan sekalian melakukan pengobatan gratis seperti ini. Jadi kita tidak hanya datang untuk menikmati alam suasana budaya alam, dan ya. sebagainya. Jadi kita ada sesuatu yang kita bagikan. Tapi itu tadi kembali lagi ke kapasitas kami nantinya ke depannya. Rencana ada, tapi eksekusinya nanti mungkin kalau direstui kita akan tetap melanjutkannya lagi. Itu saja dari kami ya kak. Semua sudah pada bubar kan di depan? Iya ya sudah, ada tamu yang bermakna. Oh yalah, kita mau ngajak foto-foto sih Iya kalau kita gitu. foto-foto. Werebo tidak hanya tentang alam. Sejarah menyebutkan bahwa nenek moyang suku Manggarai yang tinggal di desa adat Werebo berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Sehingga kesamaan dan pengaruh budaya Minangkabau masih dapat ditemukan. Nah, kata teman saya Oscar yang berasal dari Sumatera, nama kedua alat musik ini disebut tambua dan talempong. Pengaruh budaya Minang juga dapat dilihat pada atap rumah adat Baru Niang yang terdapat tanduk perangkap dua yang dijadikan satu. Masuk ke dalam rumah, kita akan mengetahui bahwa bagian tengah rumah adat difungsikan sebagai dapur. Cara memasaknya pun masih menggunakan kayu bakar, dan asap yang dihasilkan bermanfaat untuk memperkuat atap rumah yang terbuat dari daun lontar. Nah, ini kebetulan ada mama besar yang sedang memasak. Jadi guys, kalau kalian ke Desa Werebo, jangan lupa beli kerajinan dari Mama Katarina. Mama besar ya. Mama tinggal di rumah utama ya? Saya tinggal di sini. Oh, ini Mama bikin sendiri toh? Ya. Jangan lupa belanja ya Kalau guys. anak muda yang turun ke bawah sendiri yang tinggal di sini. Pak. Sendiri tinggal di sini Ya. jadinya. Oh. Tidur sendiri saja. Bapak Vitalis? Ya, ada rumah di atas. Ada di rumah di atas. Oh, gitu. Ada yang Bapak Talis itu untuk terima tamu. Ya. Berganti-ganti. Ganti-ganti Ya. ya. Jadi jangan lupa beli ya guys. Ya. Ini gelang harganya 10.000 10.000. dibikin sendiri. Ya. Gantungan 20 bikin sendiri. Ini ikat kepala 30.000 bikin sendiri. Jadi sebagai cindera mata, oleh-oleh dan kenang-kenangan sudah berkunjung ke Desa Werebo. Ya. Tuh banyak motifnya. Gitu jangan lupa belanja. Sebenarnya di rumah-rumahnya yang lain juga ada, tapi saya mau belinya sama mama tua. Iya. Sebelum memasuki desa adat, kita akan berjumpa dengan pondok selamat datang yang tergantung sejenis kentungan. Layaknya bertamu ke rumah orang, maka ada di sini mewajibkan wisatawan untuk membunyikan kentongan tersebut. Nanti dibunyikan menggunakan kayu yang di bawah ini. Dipukul saja nanti penanda buat warga Desa adat Werebo bahwa ada tamu yang akan datang gitu. Desa Werebo ini juga terkenal sebagai penghasil kopi loh guys. Buat kalian para kopi lovers,
wajib nih untuk mencicipi paduan khas kopi Arabica dengan berbagai rempah-rempah. Desa Wairobo tidak hanya sebatas alam, namun juga tentang kehidupan, kearifan lokal, dan adat istiadat masyarakat suku Manggarai. See you in the next journey. Bye-bye.